ibu hamil disarankan minum sehari itu 2-3 liter. Halo Mom, selamat datang kembali di podcast Bemo Mio bersama Bidan, persembahan spesial dari Bemo Mio sebagai teman wanita dalam memenuhi nutrisi kehamilan. Hai, kembali lagi bersama saya Prisa. Nah, untuk para moms and dads yang belum tahu Bemo Mio itu apa sih? Bemo Mio ini merupakan madu herbal alami yang diformulasikan khusus untuk meningkatkan peluang kehamilan serta menjaga kesehatan ibu dan janin. Nah, Bemo Mio ini bermanfaat dalam meningkatkan kesuburan, mempersiapkan nutrisi sebelum menikah, dan juga menjaga kesehatan selama kehamilan. Nah, kalau misalnya moms and dads semua tahu informasi Bemo Mio selanjutnya, boleh banget follow sosial media Bemo Mio yang ada di bawah sini. Oke, bersama saya Prisa masih lanjut nih di segmennya selanjutnya. Dan masih bersama Bidan Sylvia. Halo Bidan. Masih semangat ya? Masih Semangat terus nih dong. untuk mengedukasi para moms yang ada di rumah. Oke, tapi sebelumnya untuk para moms and dads yang belum nonton di segmen pertama, wajib banget nonton. Linknya udah ada di description box, jadi langsung aja ditonton dulu. Karena apa? Karena ini temanya akan berkaitan sekali nih, gitu. Nah, kali ini kita akan membahas apa sih? Kita di segmen 2 ini akan membahas nutrisi untuk Oke. ibu hamil dan juga mungkin bisa dikaitkan juga untuk persiapan hamil ya, Bu Bidan ya, Betul. gitu. Jadi kalau misalnya untuk para moms di sini yang udah tahu, mungkin boleh tahu lagi ya untuk memperdalam edukasinya gitu. Betul. Jadi jangan lupa tonton terus sampai akhir acara. Oke. Nah, tadi kan kita udah bahas ya Bu Bidan ya di segmen yang pertama terkait dengan berpuasa aman di trimester pertama dan Betul. trimester ketiga Betul. gitu. Nah, sekarang kita membahas terkait nutrisinya. Karena kan tadi Bu Oke. Bidan sendiri udah membahas kalau nutrisi ini tuh sangat penting sekali Betul. gitu ya. Nah, kalau misalnya kita tanya nih ke Bu Bidan gitu ya, apa sih tips nutrisi yang baik gitu loh agar ibu hamil ini terjaga gitu? Mungkin Oke. selama berpuasa ataupun enggak ya gitu ya. Betul. Mungkin bisa dikaitkan juga ya. Jadi nggak hanya berpuasa aja gitu ya. Betul. Baik itu mungkin di persiapan hamil, di trimester pertama maupun juga di trimester ketiga gitu. Oke, siap. Jadi nutrisi yang baik bagi ibu hamil ya, baik sedang puasa ataupun tidak puasa, yang pertama yang perlu diperhatikan dari kebutuhan cairan ya. Karena sebetulnya cairan juga termasuk nutrisi ya. Nah, ibu hamil disarankan minum sehari itu 2-3 liter ya kan. Kalau misalnya ibu hamilnya sedang menjalankan ibadah puasa, memang agak sulit untuk memenuhi 2-3 liter itu kan banyak ya. Nah, caranya sebetulnya agak mudah untuk dilakukan. Yang terpenting ibu hamilnya harus benar-benar rutin ya untuk melaksanakannya agar kebutuhan cairannya tetap terpenuhi sekitar 2-3 liter. Gimana caranya? Jadi saat sahur maupun buka puasa diusahakan minuman yang lain gak usah dulu deh. Yang berwarna-berwarna ya, hindari dulu deh. Lebih baik utamakan dulu air putih. Kalaupun mau ya segelas. 2 gelas sudah cukup ya kan. Nah, nanti di saat buka puasa kan waktunya lumayan panjang tuh kan. Nah, di situ seringin minum. Entah 15 menit sekali, entah 30 menit sekali ya, minum, nggak perlu langsung 1 gelas ya kan. Nanti kembung kan kalau selesai minum nggak nyaman juga ya kan. Nggak apa-apa setengah gelas, senyamannya aja ya. Yang penting diusahakan kebutuhan cairan terpenuhi. Yang pertama itu. Yang kedua diperhatikan dari gizi ataupun nutrisi yang masuk itu dari makanan. Salah satu contohnya karbohidrat ya kan. Kenapa? Karena dengan karbohidrat ini badan ibu hamil akan berenergi ya kan, agar siap juga untuk menjalankan ibadah puasanya kan. Makanan yang mengandung karbohidrat itu seperti apa Bu Bidan? Nasi, udah nggak asing kan? Nasi. Tapi kadang ibu hamil susah ya buat makan nasi. Iya, nggak perlu bisa dipaksa, ya, nggak perlu dipaksa. gitu ya. Ada jagung, ya kan, ada ubi, ada Karbo kentang, yang ya kan. lain ya. Jadi buat bumil-bumil yang nggak bisa makan nasi, coba ganti dengan yang lain. Yang penting kebutuhan karbohidratnya tetap terpenuhi, ya kan. Yang kedua perhatikan dari kebutuhan protein. Ini juga penting nih ya untuk ibu hamil, baik saat puasa maupun tidak. Protein itu apa aja Bu Bidan contohnya? Seperti ikan, daging, telur, ya kan. Terus yang selanjutnya ditambahkan juga dari sayur dan buah, ya kan. Agar apa? Agar ibu hamil tetap terhidrasi badannya kan. Perhatikan makanan sayur ataupun buah tapi yang banyak mengandung air, sayur dan buahnya ya. Betul. Nah,
buah-buahan yang banyak mengandung air ini juga sangat bermanfaat ketika hamil, ya kan? Kenapa? Nggak cuma bulan puasa aja nih bermanfaatnya. Di luar bulan puasa pun buah-buahan yang banyak mengandung air sangat bermanfaat. Kenapa? Karena biasanya kan ibu hamil itu susah BAB ya, Iya. ya kan? Nah, dengan Seratnya. mengkonsumsi buah-buahan yang banyak mengandung air bisa membantu untuk melancarkan BAB-nya gitu, biar nggak susah BAB-nya ya. Jadi gitu diperhatikan dari nutrisi ataupun makanan yang harus dikonsumsi. Yang selanjutnya, sebaiknya saat menjalankan ibadah puasa dihindari makanan yang mengandung gula berlebih atau yang terlalu manis. Kenapa? Karena makanan yang terlalu manis itu akan berpengaruh terhadap kadar gula. Jadi kadar gula tuh naik turunnya cepet. Ya. Emang kenapa Bu Bidan kalau misalnya naik turunnya cepet? Kalau misalnya naik turunnya cepet, nanti ibu hamilnya bisa lemes. Bisa pusing, ya kan? Bisa lemes, bisa pusing. Kalau lemes pusing nanti nggak bisa dong buat jalanin ibadah puasa ya. Betul. Jadi sebaiknya makanan yang terlalu manis dihindari, jangan berlebihan. Kalaupun mau cicip-cicip sedikit aja, nah kan. Dan aku lebih nyaranin kalau mau yang manis kurma aja deh, ya kan, untuk kadar gulanya ya. Yang selanjutnya yang terakhir nih, perlu dihindari makanan yang tinggi lemak. Ya kan, kayak gorengan-gorengan. Kenapa? Ibu hamil jangankan saat ibadah puasa, di luar ibadah puasa pun terkadang asam lambung gampang naik. Apalagi kalau misalnya puasa kan, kita terakhir makannya subuh kan, ke pagi tuh nanti biasanya udah lapar lagi kan ya, udah aduh kerasa banget ya asam lambung naik gitu kan. Nah diusahakan apalagi sahur nih jangan makan gorengan dong, ya kan. Nanti kalau misalnya pagi-pagi asam lambungnya naik gimana? Batal dong puasanya gitu. Jadi kurang lebih itu sih. Ya, jadi banyak banget ya ternyata nutrisinya ya, dari cairan ternyata itu juga termasuk nutrisi, karbo, protein, dan juga jangan lupa buah-buah yang mengandung juga cairan gitu ya. Wah, ini harus diperhatikan ya untuk para moms and dads ya, apakah sudah sesuai menu yang udah ada di rumah atau belum gitu ya. Bahkan juga gak hanya saat puasa aja gitu ya, karena kan kalau misalnya gula itu kan bisa juga mempengaruhi ke janin ya Bu Bidan ya. Kalau dikonsumsi berlebih ya. Jika konsumsi berlebih nanti akan berat badannya juga berlebih kan berbahaya ya gitu. Oke deh, selanjutnya nih Bu Bidan nih. Kalau misalnya kan tadi kita udah bahas morning sickness ya, gitu kan. Biasanya itu kita kalau misalnya moms yang ada di rumah banyak nih yang sharing habis makan langsung keluar, habis makan langsung keluar gitu. Nah itu tuh gimana sih cara mengatasinya gitu, terutama mungkin yang baru trimester pertama ya gitu. Apakah dari makanannya berpengaruh? Apakah memang yang tadi Ibu Bidan bilang ya kalau misalnya nasi gak bisa, ya cari karbo-karbo yang lain gitu. Tapi kalau misalnya nggak bisa, itu gimana Bu Bidan? Gimana sih cara ngatasin morning sickness atau keluhan mual muntah ya di pagi hari? Nah, jadi sebetulnya agak susah nih keluhan ini diatasi menurut aku ya. Kenapa agak susah diatasi? Ketika kita mengalami keluhan mual muntah, kita pastinya nggak mau makan. Ya kan? Karena memang ya nggak tertarik sama makanan. Udah mual duluan kan, mau gimana makan gitu kan. Tapi mau tidak mau ya tetap harus makan. Ya kan? Kondisi yang susah diatasi ya nggak sih kan? Kita nggak mau makan tapi kita dipaksa tetap harus makan. Nah cara mengatasinya, ibu hamil harus tetap makan, nggak usah dipaksa harus satu piring langsung habis, nggak apa-apa sedikit-sedikit tapi sering ya. Jadi ibu hamil itu pada prinsipnya ya mau saat ibadah puasa ataupun di luar ibadah puasa untuk mengatasi mual muntahnya dengan menerapkan pola makan sedikit tapi sering. Nah cara ini bisa membantu mengurangi keluhan mual muntah. Bisa diperhatikan kalau misalnya kita lagi hamil, coba deh kalian makan yang benar-benar sampai kekenyangan. Itu pasti akan bikin kalian gak nyaman. Begah gitu ya. Mual. Bisa juga nantinya muntah. Kan? Beda kalau sedikit-sedikit. Ya kan? Gak akan bikin kita begah kan? Ya kan? Gak akan juga bikin kita mual muntah. Gitu. Yang pertama itu. Makan sedikit tapi sering. Yang kedua diperhatikan dari jenis makanan yang dikonsumsi, ya kan? Kalau misalnya kondisinya lagi mual muntah atau mau menghindari mual muntah, alangkah lebih baiknya makanan yang pedes-pedes hindari dulu deh, kan? Yang pedes banget ya. Kalaupun mau cicip-cicip ya oke, nggak jadi masalah, tapi sedikit aja dan jangan terlalu pedes, ya kan? Makanan yang terlalu asem gitu ya, yang kayak gitu-gitu tuh yang terlalu kan, terlalu asam, terlalu dikurangin dulu ya, jangan dulu ya. Dan yang selanjutnya kalau bisa makanan yang banyak mengandung minyak, gorengan-gorengan kan, itu berpengaruh juga tuh, bisa berkaitan dengan asam lambung, ya kan? Nanti udah mual, makan gorengan, makin kerasa dong, gitu ya. Nah yang selanjutnya yang paling penting, kadang juga ini disepelekan ya, padahal
air putih itu penting banget. Wah, iya betul. Tadi ya, Betul. termasuk nutrisi ya. Ini berkaitan sekali. Jadi ketika kondisi mual muntah, kebutuhan air putih harus tetap terpenuhi, ya kan. Yang paling penting yang terakhir, hindari makanan yang baunya menyengat, ya kan. Kadang kita ibu hamil kan kalau ngidam, aduh sensitif. harum Iya, banget iya, ya. iya. Pengen ya. Pengen makan apa ya. Iya. Tapi perlu diketahui ketika aroma makanan yang terlalu menyengat, itu kurang bagus juga ya. Bisa juga bikin mual muntahnya makin kerasa. Jadi gitu. Wah, ini menarik sekali ya. Ternyata memang biasanya tuh ada ikan asin tuh kan baunya menyengat ya. Enak ya. Ya, pakai sambal ya. Nah, ini harus diwaspadai ya maksudnya. Betul, jangan terlalu Jangan terlalu ya. Mungkin cicip-cicip boleh banget. Wah, itu sangat banyak banget ya untuk catatan yang moms and dads yang ada di rumah juga, bahwa morning sickness itu juga kan susah untuk dihindari ya. Betul. Gitu. Tapi mungkin bisa diatasi dari makanan-makanan yang dikonsumsi juga gitu. Betul. Karena aku juga baru tahu nih Bu Bidan gitu ya kan, kalau misalnya makanan itu juga nanti berpengaruh kepada morning sickness kita. Betul. Gitu. Makin terasa makin terasa gitu. Jadi mungkin dihindari atau dicegah sedikit gitu. Betul. Ya, walaupun masih ada mual-mualnya, wajar ya Bu Bidan. Karena ya. hormon kehamilan ya. Gak akan bisa dihilangkan. Betul. Kalau nggak mau justru nanti ya gimana ya. Itu ciri khas dari ibu hamil. Iya, betul. Nah, untuk dicatat ya para moms yang ada di rumah ya. Oke. Nah, ini gak kerasa ya, kita tadi udah bahas banget terkait dengan nutrisinya. Betul. Wah, tadi juga udah didetailkan banget sama Bu Bidan bagaimana cairan itu juga sangat mempengaruhi untuk nutrisi. Jadi gimana nih untuk para moms and dads yang ada di rumah gitu, apakah sudah cukup nutrisinya terpenuhi atau belum, atau bahkan memang yang belum banyak konsumsi air mineral atau air putih gitu kan, boleh banget langsung di kolom komentar, di komen-komen, dan kita sharing-sharing bareng gitu. Oke Bu Bidan, kita balik lagi ya. Tadi kan kita kan membahas tentang cairan. Gitu ya, hidrasi gitu ya. Betul. Nah, bagaimana sih caranya untuk mengoptimalkan gitu dehidrasi yang baik untuk para moms gitu? Karena kan tadi ya Bu Bidan juga udah bilang kalau misalnya di puasa itu kan agak susah, walaupun juga mungkin ada tipsnya ya kan. Pada saat sahur, pada saat berbuka gitu ya. Mungkin di sini untuk para moms yang sedang tidak berpuasa gitu, bagaimana nih Bu Bidan untuk mencukupi hidrasi tersebut gitu? Kadang kan suka lupa nih mungkin ya. Bahkan kalau misalnya nggak hamil pun kita tuh kurang minum air putih gitu. Nah, ini kan hamil harus lebih banyak lagi ya hidrasinya. Nah, itu gimana nih Bu Bidan? Cara menjaga hidrasi tubuh saat hamil ya, saat beribadah puasa, dan cara mencegah biar nggak dehidrasi. Menjaga hidrasi dan mencegah dehidrasi. Bagaimana caranya? Tadi yang pertama, konsumsi minum air putihnya tetap tercukupi ya. 2-3 liter kurang lebih. Kalaupun memang nggak sampai segitu ya diusahakan tetap dioptimalkan. Ya kan? Biar kebutuhan air putihnya tercukupi. Yang pertama itu. Yang kedua dari jenis makanan. Ya kan? Tadi sudah sempat dijelaskan juga, tambahkan sayur, tambahkan buah-buahan yang banyak mengandung air ya untuk menjaga hidrasi tubuhnya. Hindari makanan yang banyak mengandung lemak, sama ini juga baiknya dihindari ya yang banyak mengandung minyak, yang lemak-lemak jenuh yang susah dicerna oleh tubuh, baiknya dihindari ya untuk menjaga hidrasi tubuh. Yang selanjutnya perlu juga diperhatikan dari aktivitas, ya kan? Untuk menjaga hidrasi tubuh yang baik saat beribadah puasa, untuk ibu hamil dipastikan aktivitasnya tidak berlebih, ya kan? Jadi dihindari aktivitas-aktivitas berat yang bikin kecapean tuh dikurangi dulu lah ya selama bulan puasa ini biar ibadah puasanya lancar ya. Kayak misal aktivitas berat tuh nyuci baju sebetulnya tergantung ya banyak enggaknya ya. Kalau ibu mau nyuci baju di rumah silahkan, tapi kalau udah kerasa pinggang sakit, aduh udah capek banget ini, udah susah ya. Sebaiknya jangan lanjutkan ya, yang ringan-ringan aja lah, kalau bisa cuma jemur, sapu-sapu gitu kan. Jadi hindari aktivitas berat agar hidrasi tubuh selama hamil dan selama menjalankan ibadah puasa tetap baik. Yang selanjutnya diperhatikan juga dari pola istirahat. Berpengaruh ya pola tidur, jam tidur ya. Bu Mil siapa nih yang biasanya sering banget begadang? Ya kan? Ada sih beberapa. Dari malam begadang sampai menjelang subuh kan. Waduh, itu bahaya. Subuh nanti tidur sampai pagi. Siang juga tidur kan, sore juga kalau misalnya ngantuk tidur, jadi kan berantakan ya. Nah kalau misalnya mau hidrasi tubuhnya tetap baik, dalam keadaan bagus, pola istirahatnya juga diperhatikan, pola tidurnya ya diusahakan kurangi begadang, istirahat yang cukup. Yang paling penting terakhir, kelola stres ya. Stres itu bukan berarti gila ya. Stres itu berkaitan dengan pikiran, ya kan, apa yang kita pikirkan. Jadi kurangilah memikirkan hal-hal yang negatif, ya kan. Pikirannya
harus positif, Oke. ya kan, sugesti yang baik gitu. Jadi memang ada banyak cara yang kita bisa lakukan agar hidrasi tubuh kita selama hamil dan selama menjalankan ibadah puasa tetap baik, Baik. biar lancar ibadah puasanya Betul, gitu. amin. Wah, ini sangat insightful banget ya untuk bidan ya menjelaskannya tadi Mhm. gak hanya dari makanan dan minuman aja loh Betul, ternyata loh dari jam pola tidur kan, betul, aktivitas dan juga aktivitas, pengelolaan stres. Wah, ini sangat amat banyak mungkin ya untuk betul, para moms yang ada di rumah baik itu yang sedang mempersiapkan kehamilan, mhm, apalagi ya untuk mempersiapkan betul, kehamilan kan mungkin sering OVT gitu ya, mhm, mungkin dikurang-kurangi ya karena itu akan mempengaruhi hormon juga. betul, Terus juga untuk para moms yang sedang hamil gitu ya, untuk memikirkan hal-hal negatif yang mungkin biasanya sih, kehamilan pertama ya Bu Bidan betul, ya, yang sangat amat belum takut, ada cemas. pengalaman, wajar. Iya, wajar ya gitu kan, ketakutan yang berlebih gitu ya. Betul, Cuman tetap harus betul, optimis gitu ya, karena kan mau ketemu bayi juga ya, mau betul, ketemu janinnya juga, jadi ya, harus lebih positif positif, lagi. Wah, ya, ini harus catat ya oleh para moms yang ada di rumah. Oke nih Bu Bidan, tadi kan kita udah terkait dengan nutrisinya udah ya kan, betul, tipsnya juga udah makanan, juga minuman, apa yang harus dipenuhi, apa yang harus dihindari gitu ya. Nah sekarang kalau misalnya mhm, ibu hamil tetap ingin menjalankan puasa gitu ya, kapan mhm. sih waktu yang terbaik untuk konsultasi bersama dengan para ahlinya, baik itu mungkin bidan atau dokter-dokter yang lain? Oke. Sebetulnya tergantung kondisi ibu hamilnya ya. Oke. Tapi saran aku minimal H-7 lah ya. Mhm. Seminggu mau puasa Mhm. baiknya konsultasi dulu ya, Oke. baik ke dokter maupun ke bidan. Tujuannya apa? Tujuannya agar tahu apakah ibu ini bisa tidak untuk menjalankan ibadah puasa, ya Oke. kan? Karena kan memang ada beberapa kondisi ibu hamil yang lebih baik disarankan untuk tidak Iya, puasa, ya betul. kan? Mhm. Nah, kalau misalnya salah satu contoh misal ibu punya keluhan darah tinggi ya selama Mmm, hamil nih. mhm mhm. Karena kan bagusnya selama hamil darahnya jangan Iya, tinggi, yang betul. normal-normal Mhm. aja ya. Nah kalau misalnya ibu sudah ada keluhan penyerta, misal darah tinggi, nah sebaiknya H-7 seminggu mau puasa, konsul ke dokter Mmm, bidannya mhm kan. mhm. Kira-kira dok kalau aku puasa bisa nggak ya Mhm. gitu kan. Terus diperhatikan juga biasanya kan kalau ada penyakit penyerta atau ada keluhan penyerta ada Iya, obatnya juga yang harus betul. dikonsumsi. Mhm. Nah, biasanya kan obat tuh beda sama vitamin ya Mmm, jadwalnya. mhm Kalau obat mhm untuk mhm. penyakit, Mhm. kalau vitamin kan bisa sehari Sekali, sekali ya kan. betul. Mhm. Kalau obat tertentu misal untuk penyakit jantung atau Mhm. hipertensi, khawatir ada dosis yang 2 kali 2 kali satu, sih ya, 3 kali harus satu. terjadwal Nah, ya. ini harus Mhm diperhatikan. mhm. Jadi jauh-jauh sebelum puasa harus udah ditanyain ke dokter Oke, bidannya iya iya gitu. iya. Jadi seminggu mau menjelang puasa lah, konsultasi Sebelum dulu ya. konsultasi ya. Jadi memang harus sebaiknya juga harus konsultasi dulu gitu ya Bu Betul, Bidan ya. Jangan biar sampai, tahu. ya nggak apa-apa deh karena Langsung kayaknya puasa aja gitu heeh, kan, aku nggak heeh. apa-apa, Mhm, aku baik-baik aja kok. Oh jangan jangan dong. gitu ya. Karena kan siapa tahu ketika dicek Betul, itu kan ada beberapa yang mungkin moms betul. nggak merasakan tapi ternyata itu ada di dalam tubuh Ada para moms. masalah ya Masalah kan, ya yang sebaiknya biasanya. jangan puasa Heeh, gitu. betul. Nah, itu Mhm, ya pentingnya untuk konsultasi baik betul, itu sama bidan ataupun sama sama dokter yang dokter, sudah sering berkonsultasi untuk para moms dan juga dads yang ada di rumah. betul. Wah, nggak kerasa nih ya Bu Mhm, Bidan ya kita udah di penghujung betul. acara ya. Jadi Mhm, kita tuh tadi udah bahas banget ya terkait mhm, dengan trimester pertama, kedua, ketiga betul, bahkan ya untuk asupan nutrisinya itu seperti apa itu udah betul, dijelaskan detail sama Bu Bidan gitu ya. Sekarang tinggal dijalanin oleh para moms yang ada di betul. rumah gitu ya. Jadi jangan bosan-bosan Mhm, gitu ya. Harus sabar gitu ya. Mungkin betul. untuk 9 bulan ya untuk janin 9 yang ada di bulan. dalam kandungan atau mungkin para moms yang sedang menunggu gitu ya. Kalau misalnya sudah menjalankan tips and triknya juga yang tadi udah dijelaskan oleh para bidan gitu ya. Betul. Itu mungkin bisa lebih prosesnya lebih cepat lagi mungkin untuk para moms yang lagi sedang berjuang dan juga sedang mempersiapkan persalinan gitu ya, Mhm, dimudahkan, mhm, dilancarkan gitu ya. Jadi jangan bosan-bosan untuk betul. selalu memberikan yang terbaik untuk diri sendiri dan juga Untuk janin yang ada di janinnya, dalam tubuh. betul. Oke nih Bu Bidan, karena Mhm, kita udah di akhir acara, boleh mhm. dong closing statement-nya nih dari Oke, Bu oke, Bidan gitu ya, oke, selaku bidan yang sering berinteraksi mungkin oke. untuk para moms yang ada di rumah yang sedang Mhm, berjuang maupun mhm. yang sudah mempersiapkan persalinan apalagi di bulan Oke, puasa ini oke, gitu ya. oke. Mungkin kata-kata yang bagus nih untuk Bu Bidan seperti apa? Oke, oke. Betul tadi sudah dijelaskan ya, kalau misalnya kita mau menjalankan ibadah puasa harus dipastikan agar kondisi ibu hamil maupun janinnya tetap dalam keadaan sehat, ya kan? Udah panjang lebar tadi Bu Bidan jelasin kan, Betul. balik lagi ke nutrisi, ya kan? Mhm. Nutrisinya harus diperhatikan ketika ibu mau menjalankan ibadah puasa. Ya. Namun perlu digarisbawahi,
karena Islami, khususnya untuk yang beragama Islam, karena Islam tidak mempersulit umatnya ketika ibu merasa tidak kuat atau ada keluhan yang mengganggu untuk melaksanakan ibadah puasa, sebaiknya jangan dilaksanakan, ya kan? Jangan sampai nantinya malah menimbulkan sesuatu masalah, ya kan? Karena kan kalau misalnya nanti menimbulkan suatu masalah, rugi diri sendiri juga gitu ya. Kalau kuat untuk puasa, silahkan puasa. Kalau tidak, jangan dipaksakan. Hamil itu nggak setiap tahun, ya kan? Jadi tahun ini yuk istirahat dulu, jangan puasa dulu. Tahun-tahun selanjutnya silahkan puasa dengan tetap menerapkan pola hidup sehat dan pastikan kebutuhan nutrisinya tetap terpenuhi selama menjalankan ibadah puasa. Oke, Masya Allah. Terima kasih Bu Bidan Sylvia. Semoga diterima oleh yang baik ya oleh para moms yang ada di rumah, dan juga jangan lupa diterapkan juga yang sudah diberikan saran nih oleh Bu Bidan langsung. Oke Bu Bidan, terima kasih banyak nih atas waktunya sharing-sharing bareng bersama para moms and dads yang ada di rumah juga gitu ya. Makasih udah datang ke sini ya bersama Bemo Mio. Harapannya semoga Bemo Mio bersama Bidan akan terus mengedukasi untuk para moms yang ada di rumah gitu ya, agar tetap sehat dan juga mempunyai janin yang kuat dan juga sehat. Oke deh, kita udah sampai di penghujung acara. Terima kasih juga untuk para moms and dads yang sudah setia menonton gitu ya. Jangan lupa tadi catatan-catatannya harus diterapkan untuk para moms tentunya ya. Untuk para dads juga harus mendukung para moms yang ada di rumah gitu ya. Jadi jangan lupa catatan-catatan yang tadi harus diterapkan juga dan diberikan yang terbaik untuk para moms yang ada di rumah gitu ya. Oke, terima kasih moms and dads yang ada di rumah. Mungkin bisa di komen juga lebih banyak lagi, kita sharing-sharing. Jangan lupa like dan juga subscribe dan juga share video ini agar apa? Agar wanita-wanita di luar sana juga teredukasi dengan baik tentunya ya. Oke, terima kasih banyak Bu Bidan. Terima kasih banyak Mom and Dads. Kita kembali lagi ya di podcast nantinya. Podcast Bemo Mio bersama Bidan. Menjadi ibu dimulai dari sini.